Ini bisa. Ini bagus lagi kalau suaranya akan sini. Soalnya ini pasti jauh ya. Jauh. Nggak berani ya. Kalau ini nggak usah nih. HP aja. Kamu pakai HP tuh yang buat perekam audio itu. Nah, jadi biar suaranya kesana di sini. Itu enggak. Yang penting kan bukan gambar ya. Dia Topiknya. Enggak, nanti kan bisa digabungin tangan. Iya, biar suaranya bisa nyatu. Kamu tahu gitu loh. Yang penting kan sebetulnya bukan gambarnya, tapi isi pembicaraan. Iya, yang penting suaranya kan. Iya juga ya. Iya. Gimana caranya? Nah, perekam audio itu biasa. Kalau ini aja. Yang mana? Repotnya. Dia tahu kayaknya ada yang boleh. Alanau kawaragina foto dampini harga gani kamar dampil doni Udah sering pakai itu kok dia. kawaran tumbuh Udah sering pakai. Jadi selama ini pakai HP ini. Pantas suaranya agak berdering ya. Suaranya agak berdering. Tapi artis-artis itu kan saya lihat di situ, Bre. Pakai apa namanya tuh? Ya itu kalau udah profesional. Cuman yang agak besar Agak bisa. besar. Enggak usah. Masa udah dia rekaman perekam suara? Tapi apa? Coba. Biasanya ada ya, dari aplikasi Sebenarnya HP. perekam suara itu kan digunakan oleh mahasiswa untuk rekam dosen bimbingan itu loh. Iya. Takut dia lupa gitu kan. Iya. Oh ini training. Yang mau suara. Ya itu benar. Mau viewers Anda banyak, mau subscriber Anda banyak, sudah ya? Sudah. Cek 1 2 cek udah masuk. Ini kan inovasi baru. Makanya saya hadirkan dulu langsung untuk Kan kamu dua HP ya. Ya kalau ada dua HP lebih bagus. Nanti dicoba aja dihadirkan suaranya. Dia adanya lewat. Nanti kan dipaskan aja. Mulutnya ini ngomong sama suaranya dipastikan. Nanti saya jadi intinya aman. Udah paham kan beliau? Iya dong. Siap. Saya mulai ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya. Ini siang menjelang sore ini. Ya alhamdulillah pada kesempatan ini saya didatangi oleh Pak Dokter hebat ini dari Vera ya. Ya nggak hebat-hebat amat juga. Iya Pak Dokter Heldin Putra Pembangunan. Ini putra terbaik yang kemudian dimiliki oleh Vera dan Bima ya. Salah satu ya. Ya, salah satu putra terbaik. Jadi kalau untuk the young generation, ini generasi-generasi baru nih Pak Dokter. Pak Dokter ini adalah salah satu dokter terbaik ya. Jadi yang memiliki inovasi, kreativitas dan ide-ide cemerlang lah. Ya Iya, enggak juga. iya. Baik di dunia entrepreneurship maupun di dunia leadership. Leadership ya. Iya, leadership. Ini teman-teman sekalian, jadi tidak gampang menghadirkan seorang dokter hebat ya, dari dokter muda, ya kan? Jadi beliau ini masih sudah punya istri atau belum Pak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baru satu. Insya Allah satu terus lah. Baru satu ya, kalau dalam surat An-Nisa itu kan harus 4 ya. Nggak kuat kita Pak. Ya. Nggak kuat kita. Ya, podcast kali ini Pak Dokter, saya ingin mengajak Pak Dokter untuk berbicara terkait persoalan generasi kita di Bima, khususnya
Dan kalau ada teman-teman yang ini di Indonesia gitu kan yang menonton podcast ini juga harus terinspirasi ya, karena Pak Dokter ini lulusan doktor di usia 27 tahun ya. 25. Iya, 25 tahun. Wes. Luar biasa. Ya, sedangkan saya 30 tahun, Pak. 30 ya? 30 tahun. Loh, Pak Amar 90, 90, Pak. 30 tahun. Wakil saya sudah lumayan juga. Lampunya mati nih, gimana nih biar terang sedikit Amri, muter. Luar biasa ini karena kondisinya ini cuacanya agak ini ya. Boy paket. Paketnya habis nih Pak Dokter. Tolong nanti di-cut yang ini. Paketnya ini di-cut aja. Kira-kira terang itu, Kak? Terang nggak? Apa perlu cahaya tambahan? Iya, lumayan ya. Masalahnya kulit kita udah agak gelap gitu. Tambah gelap nanti. Iya. Gini Pak Dokter. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang penting sih sebenarnya. Memang jauh-jauh hari saya sudah persiapkan untuk podcast sama saya ya. ya. Untuk Pak Dokter. Ya kan sebenarnya saya mau datangi di Solo ya, tetapi alhamdulillah pada hari ini Pak Dokter ya spesial memang ya, walaupun memang ada agenda penting lain, tetapi menurut saya ini spesial for me ya. Iya betul. Iya begitu. Jadi Pak Dokter, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa sih motivasinya kok bisa di usia yang muda gini loh, gitu kan? Usia yang muda, gitu kan? Sedangkan kalau kita melihat di teman-teman yang lain ini kan lebih cenderung berbicara politik, tidak mau kemudian melanjutkan studi. Ya, di usia Pak Dokter yang sangat muda ini, apa kira-kira yang terbesit di dalam pikirannya? Kok bisa lanjut doktor ya, di usia yang begitu sangat luar biasa kecil gitu kan? 25 tahun kemudian dipromosikan sebagai seorang dokter. Bagaimana ceritanya Pak Dok? Ya sebenarnya mengalir aja ya, mengalir karena selesai S1 lanjut S2 gitu. Selesai S2 lanjut S3 dan alhamdulillah tiap jenjangnya itu kan saya berusaha untuk mangkas itu. Jadi harusnya selesai di semester 8 S1 itu saya selesaikan di semester 7 gitu. Kemudian waktu di 11 Maret kebetulan saya sama Pak Amar juga, Pak Dr. Amar. 11 Maret itu harusnya selesai di semester 4, itu saya selesai di semester 3. Begitupun di S3 sebenarnya di Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta itu harusnya selesai semester 6 ya idealnya ya. Itu selesai di semester 5 gitu. Jadi S3 saya itu 2 tahun 6 bulan dulu. Saya kira itu celah juga ya, celah untuk kita kalau kita bisa melihat peluang. Dan di beberapa kesempatan itu saya sering katakan untuk menjadi generasi crackers, para pencari celah, sekecil apapun celah itu. Nah itu salah satu yang bisa kita terapkan sebenarnya dan dijadikan itu prinsip aja, prinsip hidup. Dan yang kedua tentu pendidikan itu kan fondasi ya, fondasi untuk bangsa. Nah jauh dari itu juga fondasi untuk diri kita sendiri, membentengi diri gitu ya, membentengi diri. Nah ada alasan yang lebih remeh-temeh lagi. Saya sekolah juga itu karena ya jujur aja nggak kuat saya siram bawang di kampung, berkebun gitu kan, karena mayoritas di Bima itu kan petani gitu ya, petani nelayan gitu. Salah satu penghasil bawang merah terbesar di Indonesia kan salah satunya ya Bima gitu. Nah dengan melihat potensi itu kan harusnya memang dikembangkan gitu ya. Paling tidak generasi-generasi di situ melihat situasi yang dekat dengan kehidupan dia, aktivitas dia, paling tidak ya menjadi seorang petani sukses gitu kan. Betul. Nah tapi saya berusaha untuk keluar dari situ, zona nyaman kalau saya lihat ya. Karena kalau punya penghasil bawang banyak itu orang bisa beli barang mewah gitu ya, di kampung-kampung bisa beli motor, bisa beli mobil gitu. Tapi ya karena saya tidak melihat kekuatan saya di situ, jadi saya memilih jalur pendidikan untuk diselesaikan dan ditempuh secara maksimal dan pastikan kualitas proses. Artinya setiap proses yang kita lalui, yang kita jalani itu memang berkualitas gitu. Berkualitas tentu kita tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Manakala sekolah tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang S3, pastikan kualitas proses kita itu baik dan bagus gitu. Sehingga bisa
bersaing dengan SDM-SDM lain, karena nggak mudah juga itu Pak Dr. Amar. Kita datang bersaing di tanah Jawa dengan segala modal yang kita miliki. Di sana ada guru dengan segala keterbatasan, di daerah misalnya infrastruktur terbatas. Kita harus bersaing di sini, masuk di S2, masuk di S3, itu juga harus punya modal yang kuat, mental yang kuat. Betul. Dan saya kira mental anak-anak di Bima itu mental petarung semua. Mental petarung semua. Saya kira itu Pak Amar. Iya, luar biasa ya Pak Dok. Saya agak sedikit ini ya Pak Dok. Jadi ada beberapa memang cerita yang sangat unik dan menarik dari sisi Pak Dokternya ini. Ya kan, jadi S1-nya di IKIP Mataram gitu kan. Kemudian S2-nya sama dengan saya, S1 S2 ya. S1 sama. Iya. Iya, jadi S2-nya di UNS ya, Universitas 11 Maret, dan kemudian S3-nya ini beliau lebih crackers ya, seperti iya, beliau ini cepat mengambil celah. Pada saat itu Pak Dokter habis S2, belum dengar lulus sudah lanjut. Iya, sudah lanjut dan kuliah di UNJ. Belum di wisuda di UNS kan? Belum di wisuda, daftar di UNJ pakai surat keterangan lulus. Iya. Sebulan kuliah di UNJ baru di wisuda di UNS. Iya ya. Ini sangat luar biasa nih. Apakah memang memakai strategi crackers itu atau? Ya itu peluang, kita melihat peluang tadi. Kita melihat peluang dan saya searching di beberapa beasiswa karena memang jujur saja kita di daerah itu kadang-kadang terkendala akses ya, informasi beasiswa itu kan saya tahu di Jawa, di tanah Jawa. Dulu di Mataram itu gelap. Kalau katanya Abdur tuh gelap, nggak tahu apa-apa. Kuliah polos dan sebagainya. Makanya kita itu harus pandai melihat peluang. Iya. Harus pandai melihat peluang. Betul. Sekarang ini kan Pak Dokter, jadi bukan hanya kita ya. Jadi saya harus terus terang ini, jadi pertanyaan terkait persoalan dinamika yang kemudian terjadi di Bima gitu. Jadi memang ada dua perbandingan besar gitu. Iya. Jadi itu pun yang kemudian menimpa diri saya pasca itu jauh sebelum saya menyelesaikan studi doktor ini kan. Yang pertama, ngapain sih kuliah? Ini pertanyaan yang sangat fundamental gitu. Betul. Ya mentok-mentok pada akhirnya itu ya kita cari uang. Betul. Gitu kan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang S2 S3 jauh lebih kaya dibandingkan anak-anak yang lulusan SD SMP ya, karena di Bima ini kan memang peluang untuk mencari uang memang sangat luar biasa, harus diakui. Dengan adanya ini tanam bawang gitu kan, kemudian jagung dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti apa sih respon Pak Dokter muda ini menyikapi terkait persoalan anggapan-anggapan semua ya menurut saya itu. Jadi anggapan-anggapan generasi hari ini. Ya, saya kira itu permasalahan yang kompleks ya, karena kalau orientasinya kita adalah profit untuk menempuh pendidikan, ya saya kira salah alamat ya. Karena untuk mendapatkan uang atau income atau penghasilan ya tidak hanya melalui jalur pendidikan. Jadi Anda bertani dan sebagainya itu bisa mendapatkan profit. Jauh lebih dari itu sebenarnya. Pendidikan itu kan memanusiakan manusia kalau kata orang itu kan. Pendidikan itu kan tanggung jawab moral setiap individu untuk menjalaninya. Sehingga dengan berpendidikan kita lebih tahu, lebih mau menghargai orang lain, orang yang lebih tua dan lebih bisa membaca peluang dan sebagainya. Kita punya strategi hidup gitu kan. Kemudian kita punya orientasi untuk kebermanfaatan untuk masyarakat banyak. Iya. Jadi orientasi pendidikan itu bukan profit pada dasarnya. Jauh dari itu. Jadi kita memanusiakan manusia, memodali setiap generasi agar menjadi manusia yang berpikir. Betul. Karena dengan pendidikanlah kita mampu merubah peradaban. Sering sekali saya katakan itu, sering sekali. Jadi orientasinya bukan profit sebenarnya. Kalau mau cari profit ya Anda ya cocok ya di era sekarang, apalagi eranya revolusi industri 4.0 dan bagaimana menjadi masyarakat 5.0 ya. Ya memang eranya adalah era seperti ini. Kita podcast, kemudian Pak Dr. Amar share ke Facebook, disebar kemana-mana, semakin banyak yang menonton, semakin banyak income yang didapat oleh Pak Amar pada dasarnya. Itu kan salah satu dari kemajuan teknologi yang bisa kita serap dari situ. Iya. Dan di situ kan dibutuhkan skill sebenarnya. Iya, betul, skill betul. kita gitu. Skill itu kan bisa diperoleh dari pendidikan formal misalnya. Iya. Jalur formal jenjang S1, S2, S3 dan seterusnya.
Dan pelatihan juga, nggak hanya pendidikan formal. Anda pelatihan sekarang kan public speaking, belajar berbicara di depan umum. Ketika selesai pelatihan, Anda punya kompetensi, Anda bisa menjadi seorang public speaking dan membuat lagi pelatihan selanjutnya. Nah, di era sekarang sebenarnya era teknologi. Era teknologi ini, Anda bayangkan berapa banyak generasi yang mampu untuk menerapkan dan mengoperasikan teknologi itu bisa meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya kalau dia mampu melihat peluang tadi. Jadi antara kompetensi dan ketika orang itu mampu melihat peluang itu harus beriringan. Iya. Anda punya kompetensi tapi tidak bisa membaca peluang, membaca pangsa pasar, kebutuhannya apa per 1 tahun, per 5 tahun dalam jangka panjang, itu juga percuma. Gitu. Iya. Jadi antara kompetensi yang kita harus miliki dengan menjadi generasi crackers tadi, generasi yang bisa melihat peluang, itu harus berjalan seimbang sehingga potensi yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan untuk pendapatan tambahan seperti income. Saya kira itu bonus saja lah. Kalau kita punya kompetensi bermanfaat untuk orang lain, saya kira itu udah menjadi manusia yang bermanfaat. Dan itu orientasi pendidikan sesungguhnya sebenarnya. Bermanfaat untuk orang lain. Betul. Jangan cari profit. Kalau cari profit orientasinya nanti malas-malasan ngajarnya. Kayak saya dosen, saya ngajar itu karena saya butuh uang di situ. Jangan kayak gitu. Nanti susah kita. Apalagi dengan beberapa kampus yang punya potensi yang beda-beda. Kampus-kampus di daerah itu nggak ada. Kayak misalnya di UIN Surakarta itu kan ya sudah enak, nyaman, ngajarnya ada AC dan sebagainya. Gimana kalau kampus-kampus daerah yang pakai ventilasi, kipas angin? Kalau kemudian orientasinya adalah uang, itu agak susah itu. Kalau orientasinya uang, keikhlasan kita untuk mengajar itu agak berkurang dan kita kurang maksimal dalam merancang model pembelajaran yang mampu diserap oleh anak-anak materi ajar yang kita berikan. Saya kira itu Pak Mar, orientasinya memang jangan profit kalau untuk pendidikan itu. Orientasinya keikhlasan kita untuk mengajar, mencerdaskan generasi-generasi bangsa gitu ya. Betul, sesuai dengan ini yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Betul. Ini sangat luar biasa ini Pak Dokter. Ini mungkin yang terakhir Pak Dokter. Siap. Yang terakhir sebelum yang terakhir ya. Jadi hashtag Pak Dokter ini kan pemuda adalah kekuatan, gitu kan. Jadi pemuda hari ini kan memang harus melek ya terhadap setiap fenomena sosial yang kemudian terjadi dan kemudian harus mampu menyerap setiap teknologi yang kemudian berkembang hari ini. Betul. Kira-kira konsep yang kemudian diberikan oleh Pak Dokter ini strategi seperti apa sih untuk melahirkan pemuda yang kuat itu ya di tengah ini hempitan ini perkembangan era teknologi ini Pak Dokter? Iya, ini sebenarnya kajian bukan hanya saya pribadi, juga negara kan sudah bilang itu bonus demografi ya, karena lebih banyak pemuda daripada yang usia-usia produktif ya, usia-usia produktif. Harusnya dengan banyaknya usia produktif itu negara semakin maju, kemudian perkembangan ekonomi semakin meningkat, karena di usia-usia produktif itulah aktivitas ekonomi itu akan berjalan kencang gitu ya. Harusnya itu selaras dengan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Nah, kalau bicara strategi sebenarnya di Indonesia ini kan agak sulit ya Pak Amar ya, kita mengakumulasikan di tiap daerah. Potensinya kan beda-beda ya. Potensinya beda-beda. Jadi saya kira manfaatkan setiap potensi yang ada di daerah. Karena sekarang banyak di daerah-daerah itu yang semakin memberdayakan potensi daerahnya. Misalnya di Soromandi itu apa kira-kira Pak Amar yang bisa dikembangkan? Potensi wisatanya kah misalnya kan? Di daerah saya itu banyak anak-anak muda kreatif sekarang itu. Anak-anak muda kreatif bikin membuat daerah wisata walaupun kecil-kecilan dapat kunjungan. Iya betul. Di situ orang bisa berjualan, orang-orang kampung di situ hidup tuh ekonominya tuh. Hidup tuh ekonominya. Nah, kajian akademisnya itu lebih gila lagi. Dalam penelitian itu kan masalah itu muncul karena adanya kompetisi ya, salah satunya adanya kompetisi. Sekarang kita kompetisinya bukan hanya antar generasi di Indonesia tetapi juga generasi-generasi di luar. Nah, pertanyaannya adalah seberapa siap kita untuk bersaing dengan mereka. Nah, di dalam permasalahan di dalam kajian akademik itu salah satu yang menyebabkan permasalahan itu muncul kan
gara-gara adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Iya. Pengalaman dengan kenyataan misalnya, banyak guru-guru senior misalnya yang sulit untuk mengoperasikan teknologi. Kemudian anak muda ini kan sebenarnya punya respon yang baik, yang cepat terhadap perkembangan teknologi sebenarnya. Di situ kita berkolaborasi antara satu masa, antara satu era dengan era yang lain misalnya. Pemuda itu punya peluang yang bagus untuk berkolaborasi. Kita punya guru senior misalnya di sekolah, Iya. dia dengan banyak pengalaman, tapi punya guru yang lebih mudah biasanya itu. Lebih mudah itu kan dia lebih melek teknologi. Iya, teknologi. Nah itu kolaborasi, itu di tingkat sekolah itu hal-hal kecil. Selain dari kreativitas yang ada di kampung tadi, juga strategi lain sebenarnya kan. Pangsa pasarnya milenial ini. Betul ya. Pangsa pasarnya milenial. Anda lihat di Solo itu, yang calon wali kotanya kan milenial itu. Milenial banget itu kan. Di Medan. Itu kan calonnya tuh, ini mohon maaf ini bukan politik. Saya tidak sedang mengurusi dinasti politiknya Pak Jokowi, bukan. Tapi memang gitu faktanya. Itu milenial yang di Medan, milenial. Iya, betul. Ketua DPRD Kabupaten Bima. Iya. Milenial itu. 27 tahun ya. 27 tahun jadi ketua DPR coba. Sekarang banyak kaum milenial muncul. Iya. Artinya apa? Memang bonus demografi itu sudah berjalan sebenarnya, tapi belum maksimal. Maka itu kita maksimalkan di klaster kita masing-masing. Ketika saya menjadi dosen, maka saya akan memaksimalkan area saya. Bagaimana saya berkolaborasi dengan senior saya, bagaimana saya memberikan sumbangsi pemikiran saya, itu di kampus misalnya. Misalnya kalau di daerah Pak Dr. Amar pulang kampung, selama pengalaman yang ada di Semarang, selama tinggal di Semarang, pengalaman yang ada di sini kita tuangkan di sana. Yang belum dilakukan oleh orang Bima misalnya, bisa kita tuh pakai prinsip ATM itu, adopsi, tiru, modifikasi gitu ya. Itu kan kalau di Semarang bisa, ya di Bima juga bisa. Iya. Tapi dengan melihat peluangnya tadi, kesamaan kondisi misalnya. Di situ juga analisis kebutuhannya tuh ya banyak lagi penjelasannya itu sebenarnya Pak Mar. Nantilah di podcast selanjutnya. Ini luar biasa ya. Jadi saya tidak ecek-ecek ini dihadiri oleh Pak Doktor hebat ini kan. Jadi iya, secara kualitas beliau mumpuni terhadap ilmuwan. Kemudian pandangan progresifnya terhadap perkembangan dunia ini. Ya, makanya memang generasi hari ini juga harus respon terhadap perkembangan dunia ya. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi gitu dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya juga sepakat dengan apa yang kemudian diperintahkan oleh Hirohito kan. Iya. Hirohito, jenderal Jepang pasca bombardir Hiroshima dan Nagasaki gitu kan. Jadi guru adalah fondasi. Guru adalah kita semua. Ya kan? Siapapun kita adalah guru. Ya. Guru itu wajib ditiru dan wajib kemudian digugu. Betul. Artinya secara konsep, jadi kekuatan ide dan gagasan itu kemudian wajib hukumnya ditransformasikan kepada orang lain. Iya. Siapapun itu. Ditransfer. Ditransfer. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya saya tidak berpanjang kalam ya. Jadi karena kita sudah lihat kemampuan secara kualitas, ya baik dari ini kefiguran beliau, kecakapan berbicara beliau, kegantengan beliau, keprogresifan beliau gitu kan. Jadi menyikapi setiap fenomena sosial, kemudian menjemput peluang-peluang keberhasilan itu sangat luar biasa gitu kan. Jadi udah dosen 4 tahun sudah dibesarkan oleh UNJ, ya kan. Kemudian dia hadir lagi, membesarkan lagi, ya kan. Dia ambil ilmu di Jakarta dan kemudian dia terapkan di Solo. Ya seperti yang kemudian diterapkan disampaikan oleh Pak Doktor tadi, memang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Pak Doktor, ini terakhir, kira-kira ini untuk generasi ya. Jadi karena memang podcast ini kan sebenarnya saya peruntukkan untuk setiap generasi yang memiliki ide dan gagasan untuk merespons setiap teknologi dan lain-lain. Kira-kira harapan Pak Doktor terhadap generasi-generasi di Bima khususnya, di Indonesia umumnya, seperti apa Pak Doktor?
Ya, ini pertanyaannya kompleks ya sebenarnya, karena setiap orang punya karakter yang beda-beda gitu ya, kebutuhan yang beda-beda, cita-cita yang beda-beda, kemudian harapan yang beda-beda gitu. Tentu dari segi kehidupan di daerah itu sangat berbeda, terutama dalam hal politik saat ini. Kemudian saya juga sebenarnya sedikit mengkritisi ya, karena ada pola ekstrim di dalam mendukung kepala daerah ya, calon kepala daerah, dan dirayakan ya, itu dinamakan pesta demokrasi katanya ya. Saya itu tidak melihat rakyat itu akan berpesta di atas penderitaannya yang selama bertahun-tahun gitu ya. Kita tidak sedang berpesta, kita sedang berbenah, memperbaiki sebenarnya wilayah kita itu, daerah kita itu ya. Ini khusus di Bima ya, saya singgung sedikit karena saya pengen banyak masyarakat yang objektif dan realistis di dalam memilih pemimpin. Harusnya yang dibedah adalah visi misi mereka, isi otak mereka. Mereka punya otak apa enggak ini yang calon-calon pemimpin ini? Karena keberlangsungan hidup masyarakat di suatu daerah tertentu itu selama 5 tahun itu tergantung dari decision making dan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah tersebut. Harusnya berangkat dari analisis kebutuhannya, apa dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian disesuaikan dengan tingkat kemampuan anggaran di dalam suatu daerah, sehingga lahirnya program-program prioritas. Harusnya kan seperti itu. Harusnya seperti itu. Masyarakat kita saat ini ada kecenderungan sangat ekstrim di dalam mendukung salah satu pasangan calon. Orang yang terlanjur suka sama si A, jadi apapun yang dilakukan oleh si B, apapun visi misi si B, apapun program si B itu salah semua di mata si A. Begitupun sebaliknya, hilang objektivitas kita sebagai masyarakat ilmiah gitu ya. Masyarakat harusnya lebih sadar dan lebih paham bagaimana dan apa yang dirasakan mereka selama 5 tahun yang sudah berlalu dan sebagainya. Saya justru mengkritisi masyarakat kita sendiri, mengkritisi betul, karena ya kita jangan terlalu ekstrim lah, kita lebih realistis di dalam melihat fenomena yang ada. Halo, ada apa nih rame-rame? Siap, ini saya sedang diundang ini oleh Pak Amar. Ayo lanjut. Jadi saya tentu berharap generasi-generasi di Kabupaten Bima khususnya pandai-pandai untuk melihat celah, pandai-pandai di dalam berdemokrasi, dalam berpolitik ya. Kemudian dan jangan lupa manage waktu Anda, kapan harus berpolitik, kapan harus menempuh pendidikan ya. Karena banyak juga yang saya lihat juga mahasiswa pulang kampung untuk berpolitik nih. Gak apa-apa itu, ikut meramaikan kayak katanya pesta demokrasi, tapi saya tidak pernah setuju kalau kita berpesta di atas penderitaan bertahun-tahun. Kalau sebagian masyarakat menganggap itu adalah penderitaan, tidak ada kemajuan misalnya baik di dalam ekonomi, baik di dalam pendidikan dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Kalau merasa seperti itu, jangan berpikir itu adalah kita sedang berpesta demokrasi. Justru di situ titik balik kita untuk berbenah menjadi daerah yang maju. Dan ya pemimpin juga harus banyak melakukan studi banding dalam arti jangan jalan-jalan gitu ya. Banyak juga pejabat itu kan jalan-jalan itu. Jadi studi bandingnya mungkin hanya 5%, 95% itu jalan-jalan, belanja, shopping dan sebagainya itu kan. Ya benar-benar harus bergerak untuk masyarakat lah, harus berjuang untuk masyarakat. Belum lagi 2 menteri saat ini, menteri dari Perikanan dan Kelautan ditangkap dari Gerindra, kemudian lanjut lagi dari PDIP, udah satu sama mereka itu. Jangan-jangan benar kata Habib Rizik itu, revolusi akhlak yang diperlukan kan? Gara-gara itu tadi ya, gara-gara jangan-jangan akhlaknya yang bermasalah gitu ya. Nah itu juga jadi bahan ini ya, refleksi untuk kita semua gitu. Nah saya berharap juga teman-teman, adik-adik generasi khususnya di daerah Bima juga menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa kita sebanyak-banyaknya. Apa yang Anda dapatkan di podcast ini langsung sebarluaskan gitu ya. Jangan tunggu. Banyak mahasiswa itu baru bermanfaat ketika dia selesai sarjana misalnya, dia selesai magister, dia selesai doktor. Jangan. Setiap apa yang Anda dapatkan di setiap ruang kelas saat itu juga Anda sebarkan ke orang lain sehingga diri Anda menjadi lebih bermanfaat. Kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Betul. Umur kita sampai kapan? Jangan-jangan kita nggak sampai sarjana, jangan-jangan kita nggak sampai magister, jangan-jangan kita nggak sampai doktor. Maka
setiap ilmu dalam ruang ilmiah yang Anda dapatkan hari ini, misalnya dalam podcast ini, langsung sebarkan ke orang lain apa yang Anda dapatkan, sehingga orang juga dapat sharing experience. Jadi apa yang Pak Dr. Amar sampaikan, apa yang saya sampaikan, dengan segala keterbatasan kami tentunya, ya Anda sampaikan ke orang lain, Anda sebarkan ke orang lain, sehingga bisa orang itu menjadi termotivasi dari cerita ini, ya. Bisa menjadi pengalaman hidup dari cerita ini, bisa modal untuk berinovasi dan berkreativitas dari cerita ini. Sehingga saya berharap Anda benar-benar bermanfaat, bukan hanya dalam klaster-klaster tertentu, tetapi setiap waktu Anda punya manfaat dan nilai manfaat untuk masyarakat yang luas, yang banyak, gitu Pak Amar, saya kira ya. Maaf tadi saya singgung ke dunia politik, karena jujur saja untung diundang di podcastnya Pak Amar ini, saya baru mencurahkan ini karena melihat fenomena masyarakat yang dulu kalau datang, saya masih ingat itu Pak Amar, datang dari ferry itu, bupati-bupati lama di Jainul itu ditunggu itu sama masyarakat, diidam-idamkan datangnya pemimpin, sosok pemimpin. Dicintai pemimpinnya itu, dicintai, entah kinerjanya seperti apa, dicintai masyarakat itu. Tapi sekarang itu wah, dicaci, dimaki pemimpin itu, dicaci, dimaki dan sebagainya. Itu apakah itu objektif dan sebagainya, itu kembali ke isi caciannya apa gitu ya. Jangan-jangan memang bupatinya atau pemimpinnya memang punya janji yang tidak ditepati gitu ya. Makanya saya bilang tadi, karakter, kondisi, prinsip setiap orang itu beda-beda. Ini agak kompleks teman-teman. Tapi yang paling penting adalah analisis kemampuan Anda, analisis keberadaan Anda saat ini. Kira-kira peluang apa, potensi apa yang bisa dimaksimalkan, gitu ya. Tanpa harus ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan. Objektif saja, realistis saja, gitu ya. Saya kira itu Pak Mar. Ini pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Ini sangat luar biasa nih. Kebetulan kita kehadiran Pak Dr. Yasser ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu kita podcast lagi dengan beliau ya. Mumpung masih gratis. Mumpung masih gratis ya. Oke, teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Jadi ini sangat luar biasa, sangat edukatif gitu kan. Baik dari pembahasan tadi itu dari konteks politik, kemudian pendidikan, dan kemudian pembacaan setiap fenomena yang kemudian terjadi. Jadi kita adalah the young generation, jadi generasi baru yang kemudian lahir dengan gagasan, lahir dengan ide, lahir dengan kreativitas, dan lahir dengan merespons setiap dinamika. Betul. Ya, saya Pak Dokter, jujur ya, saya lahir di Desa Sampungu itu, ya, pasca saya lahir, gitu kan? Itu pakai lilin Pak Dokter. Pakai lilin ya? Pakai lilin. Malam berarti ya? Iya malam pakai lilin. Berapa itu? Makanya saya hitam ini Pak Dokter. Oh makanya? Iya. Begitu. Saya tuh menjelang subuh makanya agak sedikit. Iya agak sedikit. Ya artinya teman-teman sekalian, ya kita jangan jadikan patokan ya. Iya. Ya bahwa kita ini dilahirkan di mana gitu kan. Artinya kita ini diciptakan oleh Allah dengan potensi yang sama. Ya kemudian dengan kapasitas keilmuan yang sama, tergantung dari teman-teman mau belajar atau tidak. Betul. Ya kan. Jadi belajar ini adalah fondasi untuk memupuk ya. Jadi isi otak kita, kemampuan berargumentasi kita, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Oke, sekali lagi Pak Dr. Helin Putra Pembangunan, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya beberapa puluh menit. Berapa menit? Ya, berapa puluh menit yang lalu ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian jangan lupa untuk mendukung podcast Bung Amar Podcast ini. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Bagikan ke teman-teman yang lain. Jadi pembahasan kita hari ini isi semua ini. Ya, isi semua teman-teman sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang, sorry Bang.